Dan berikut ini akan kami sampaikan sejumlah infografik untuk Anda. Kita akan cermati dari sisi nilai transaksi e-commerce dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Proyeksinya akan seperti apa? Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik pemirsa, kalau kita lihat di tahun 2017 dari sisi nilai transaksi e-commerce ini memang berada di kisaran 42,2 triliun rupiah. Sementara lonjakannya di tahun berikutnya atau dalam jangka waktu 1 tahun langsung mengalami lonjakan 2 kali lipat lebih begitu ya. Di tahun 2018 tercatat 105,6 triliun rupiah. Berlanjut ke tahun 2019, nilai transaksi e-commerce juga terus menanjak, naik hingga 205,5 triliun rupiah. Adapun di tahun 2020, nilai transaksi e-commerce meskipun terjadi pandemi COVID-19 yang menghantam juga daya beli masyarakat, namun nilai transaksi e-commerce juga mengalami lonjakan hingga 253 triliun rupiah. Ya, memasuki di semester pertama tahun 2021 atau paruh pertama tahun ini kita lihat nilai transaksi e-commerce saja sudah mencapai 186,7 triliun rupiah. Sementara proyeksinya di tahun 2021 ini juga berdasarkan data dari Bank Indonesia bahkan mencapai 395 triliun rupiah. Ini angka yang luar biasa sekali ya. Nampaknya dengan kondisi seperti saat ini COVID-19 yang sedang melanda, dengan adanya juga kebijakan WFH semakin menopang dari transaksi e-commerce di tanah air. Dan selanjutnya kita lihat data barang impor e-commerce ini, kita lihat dalam juta paket, kembali bisa Anda saksikan. Di tahun 2012 tercatat sekitar 6,1 juta paket, di tahun 2018 lonjakannya cukup signifikan di double digit hingga 19,57 juta paket. Dan di tahun 2019 lonjakannya semakin luar biasa untuk data impor barang-barang yang dibeli melalui e-commerce ini mencapai 57,92 juta paket di tahun 2019. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi kendala usaha e-commerce yang sempat juga tadi disinggung apa saja. Ya, adanya kurang permintaan barang dan jasa. Jadi ada kurangnya permintaan barang dan jasa dengan persentase tertinggi 41,86%, disusul kurangnya permodalan 33,76% dan juga kurangnya tenaga terampil 11,45%. Keterbatasan akses internet juga menjadi salah satu kendala sekitar 8,05% dan kecurangan dalam proses jual beli sekitar 4,88%. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Arsy Ardini, beliau adalah Executive Director dari Indonesia E-Commerce Association. Ya, Mbak Arsy. Ya, Mas Prasetya. Kita akan lanjutkan kembali. Baik, terima kasih. Tadi Bank Indonesia ya sudah disampaikan memang prediksinya di tahun 2021. 395 triliun, lonjakan yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat data yang sudah disampaikan tahun 2017 itu kan nilai transaksinya sekitar 42,2 triliun saja. Kemudian tidak lama sekitar 4 tahunan lah lonjakannya cukup luar biasa ke 395 triliun rupiah. Tanggapan Anda ini bagaimana untuk idea sendiri? Ya, kalau dilihat dari tren-trennya Mas, 5 tahun terakhir memang database setiap tahun naik 35%. Ya, kita optimis bahkan mungkin kalau lihat sektor digital secara luasnya, bagaimana pengembangan sektor digitalisasi khususnya mungkin di daerah 3T juga sudah berjalan dengan baik. Kami yakin memang potensinya akan bisa naik lebih tinggi. Naik 35% itu per tahunkah dengan kenaikan aktivitas nilai transaksinya begitu Mbak? Ya betul, jadi memang ada dua yang kita ukur ya Mas, aktivitas nilai transaksi dan juga total onboarding new UKM ke platform. Jadi memang kita lihat 1 tahun terakhir selama pandemi ini sangat bergerak tinggi. Kita lihat total data UMKM yang sudah masuk di platform dan e-commerce itu kurang lebih 14,5 juta dan itu sudah total dari angka yang sudah dipublish oleh Kemenkominfo juga dan juga dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia yang berjalan 1 tahun terakhir ini selama pandemi. Jadi kita lihat bagaimana e-commerce bisa menjadi channel berjualan ke pasar luas dan harapan ya bagi para UMKM untuk terus bertahan di era pandemi.
Menarik kalau kita bicara mengenai sektor UMKM yang juga menjadi fokus dari pemerintah ya untuk mereka go digital dalam artian juga mereka memasarkan produk-produk mereka melalui e-commerce. Nah, bagaimana nih peran idea sementara data tadi sudah disampaikan juga nilai importasi barang-barang dari luar negeri juga mengalami lonjakan ya. 57,92 juta paket begitu di tahun 2019. Lonjakannya juga dari sekitar 6 juta paket di tahun 2012. Bagaimana Anda bisa melihat ini? Mampukah juga UMKM bersaing di e-commerce begitu dengan banyaknya juga produk-produk yang ditawarkan dari luar negeri? Silakan. Ya mungkin kalau strategi JDM melindungi produk dalam negeri kita sebutnya mungkin kita berkompetisi ya Mas gitu. Jadi karena kita Oke. tahu kita banyak program dalam gerakan nasional dengan pemerintah juga dan lembaga. Salah Mhm. satunya gerakan Bangga Buatan Indonesia itu bukan hanya campaign biasa. Jadi lewat Bangga Buatan Indonesia, Ya. IDEA dan para member membuka kanal pemasaran yang lebih luas untuk produk lokal. Jadi Hmm. UMKM dan produk lokal diberikan showcase di masing-masing platform, Ya. diberi pelatihan, bahkan akses permodalan. Jadi pemerintah sudah mengatur pengutamaan produk dalam negeri juga di regulasi yang ada. Oke. Contohnya Permendak 50 terkait PMSE. Jadi Mhm. istilah yang tepat mungkin bukan melindungi, tapi kita memberdayakan agar produk dalam negeri bisa berdaya saing gitu ya. Jadi Hmm. mungkin yang terbaru beberapa member IDEA menutup layanan cross border di platform mereka. Wow, luar Ya, biasa jadi ini. kami mendukung keputusan bisnis dari para anggota, terutama yang Oke, bertujuan untuk membantu pemerintah membangun ekonomi digital di betul. Indonesia, termasuk juga melindungi UMKM lokalnya tentu. Ya, setuju sekali Ya, begitu. Kalau kita lihat tadi ada betul. pelatihan, kemudian akses permodalan yang diberikan ini dalam bentuk apa ya? Apakah idea juga yang akan juga mendampingi atau dalam bentuk apa nih? Saya penasaran juga nih. Ya, jadi sebenarnya pelatihan ini kita punya standar kurikulum Mhm. bagaimana UMKM itu dari mulai mereka beginner, advance, intermediate itu bisa masuk ke platform. Jadi kita bagi skala usahanya, terus Oke. kita berikan pendampingan dan fasilitasi, langsung nanti member-member IDEA menjadi fasilitatornya. Jadi contohnya saya punya UMKM baju rajut asli Kalimantan, saya Iya. masuknya di kategori mana sih gitu, dan itu bagaimana saya menjadi top seller di platform e-commerce itu kita pantau sampai dengan transaksi mereka 3 bulan mereka Hmm. berkembang atau tidak. Jadi memang dalam program tadi Bangga Buatan Indonesia kita benar-benar mendampingi Iya. dan monitoring mereka gitu. Baik, tapi Karena kalau memang ya, Mbak Astri, kira-kira Anda bisa menyampaikan tidak jumlah UMKM yang sudah mungkin kita tahu go digital ini sejauh ini sudah berapa banyak sih? Apakah sudah meningkat sangat signifikan karena ini juga menjadi salah satu program pemerintah begitu go digital? ya kalau dilihat data sekarang kita sudah kurang lebih 14,5 Hmm. juta UMKM yang go digital. Wow. Memang masih 22% dari total populasi UMKM dan kita terus mengejar perkembangannya. Ya, dalam bentuk apa nih? Untuk upaya literasi kah atau tadi akses juga yang diberikan untuk para pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produk mereka melalui e-commerce? Ya, pada saat kita bicara tentang pendampingan UMKM Mhm. memang tidak bisa dilakukan satu pihak ya Mas. Jadi Baik. bagaimana secara ekosistem industri digital ini kita harus benar-benar bekerja sama, gotong royong gitu. Jadi Hmm. platform ini kan kita dihilir ya, bagaimana mereka bisa menjual ke pasar luas. Yes. Tapi pembinanya siapa, regulatorinya siapa yang memang memudahkan mereka untuk berbisnis gitu. Lalu kita harus bina juga dengan skill-skill mereka. Jadi praktisi-praktisi yang sudah sukses mendampingi mereka untuk go digital. Jadi dari sisi swasta platformnya, dari sisi pemerintah, kementerian dan lembaga juga harus gotong royong. Dan ternyata isunya UMKM kan memang pendanaan. Jadi di Yes, sini kita betul. gandeng juga banyak partner dari institusi pendanaan untuk turun langsung yang membantu mereka konkretnya tuh seperti apa yang Baik. dibutuhkan mereka gitu. Nah, bagaimana dengan upaya-upaya idea sendiri untuk menjaga pertumbuhan industri e-commerce, kemudian tadi UMKM juga, karena saya juga mau tahu apakah ada persyaratan misalnya dari sektor tertentu kah di UMKM yang bisa didampingi, kemudian jenis-jenis produknya seperti apa yang memiliki daya saing juga, itu kita akan bahas di segmen berikutnya, Mbak Arsy. Dan